Ibu tahu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarrah Allah akan balas. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kau lakukan akan kembali untuk dirimu sendiri. Ibu-ibu berbuat baik, apakah ibu kira ibu berbuat baik buat suami? Semua kebaikan yang engkau lakukan, mau dihargai nggak dihargai, dilihat nggak dilihat, ya Allah bu, nggak guna itu, enggak. Kita berbuat baik, kenapa? Karena kata Allah, setiap kali engkau berbuat baik kembali untuk dirimu sendiri. Ibu-ibu berbuat baik bukan untuk suami, bukan. Karena ciri-ciri perempuan salihah itu apa? An-Nisa 34, fas-salihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah dalam surah An-Nisa 34, perempuan salihah itu yang taat sama Allah. Jadi kalau ibu masak padahal masih berantem sama suami, kalau kita ngikutin ego, ngapain saya masakin orang yang saya sebel banget, ya kan? Tapi ibu tetap masak, tetap ngurus rumah. Kenapa? Karena ibu lagi taat sama Allah. Dan semua kebaikan ibu itu nggak apa-apa bu, mau dihargai nggak dihargai, dilihat nggak dilihat, nggak ada masalah. Karena semua kebaikan sebiji zarrah Allah akan balas, akan kembali pada ibu sendiri. Entah hari ini, entah tahun depan, entah 10 tahun lagi, nggak tahu. Contoh, 3 tahun lalu ibu saya serangan jantung. Ibu-ibu, saya minta sama ibu-ibu sekalian kalau boleh belajar CPR bu, belajar tekan-tekan jantung tuh. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ayah saya meninggal karena serangan jantung, ibu saya karena serangan jantung juga, tapi alhamdulillah bertahan. Serangan jantung itu bu, itu kalau kita telat ngembaliin nafasnya lagi dalam 5-7 menit itu udah nggak tertolong. Maka caranya adalah dengan CPR. Singkat cerita, ibu saya pada saat itu haji dan kemudian serangan jantung depan mata saya. Rumah sakit alhamdulillah ternyata di bawah kamar kami, jadi bisa dilakukan CPR. Dilakukan CPR pada saat itu. Ibu saya dalam keadaan sakit pada saat itu dan alhamdulillah akhirnya jadi udah selesai ya. Akhirnya jadi time out, ya udah. Akhirnya jadi alhamdulillah sekarang dalam keadaan baik. Jadi saya mau cerita apa ibu ya? Ngeblank jadinya. Sampai mana nih? Sebelum CPR apa tadi? Hah? Belajar meningkatkan ilmu apa? Ngeblank kan? Gara-gara time out jadi ngeblank. Apa bu? Sampai mana tadi bu? Apa? Iya, sebelum CPR apa tadi? Sakitnya di bawah. Iya, habis sebelum itu apa tadi? Saya ceritain itu karena apa? Hah? Apa? Belajar? Ya udah, ya udahlah ya. Gara-gara time out nih. Intinya belajar. Kenapa saya ceritain itu ya? Kenapa bu tadi bu? Hah? Apa? Berserah. Kok banyak banget yang ngomong, gimana bu? Contohnya apa? Tadi saya ceritain apa? Kenapa tiba-tiba ngeceritain ibu? Hah? Apa bu? Ntar kalau tayang di YouTube dipotong yang ini ya, ntar netizen guling-guling lagi, diputer-puter lagi. Kenapa saya ceritain ibu saya tiba-tiba ya? Kenapa bu? Bantuin dong, bantuin dong bu. Lupa saya nih, gara-gara time out jadi lupa kan? Apa bu? Kita kan katanya harus ada skill. Nah salah satunya Ustazah menyampaikan belajar CPR. Lanjut ke cerita ibu. Oh ke situ ya? Ya udahlah ya, saya ceritain aja. Ya udah intinya gitulah bu ya. Jadi balik lagi. Jadi ibu saya alhamdulillah dalam keadaan baik, alhamdulillah. Tapi saya ingin bilang kepada ibu-ibu semua, walaupun ini nggak nyambung, saya nggak tahu nyambungnya kemana. Saya puterin lagi. Tadi kita di awal kita bilang bahwa perempuan-perempuan harus berdaya, perempuan-perempuan harus punya skill, perempuan-perempuan itu harus nggak bisa bergantung pada siapapun. Ya dalam artian dalam kehidupan kita kadang-kadang suami hadir, kadang-kadang suami nggak hadir, kadang-kadang ayah hadir, kadang-kadang ayah nggak hadir. Dan engkau harus terus melanjutkan kehidupanmu karena engkau punya banyak hal yang harus engkau lakukan ibu-ibu sekalian. Cerita penutup pada hari ini ya, saya sangat ngefans banget sama Siti Hajar ya. Siti Hajar Masya Allah. Ibu-ibu tahu Siti Hajar, dari Siti Hajar kita belajar peristiwa sa'i, marwah, sofa marwah gitu ya, sofa marwah 7 kali. Apa yang kita pelajari dari kisah Siti Hajar? Siti Hajar mengajarkan pada kita, beliau sendiri loh, nggak bergantung pada siapapun kecuali kepada Allah SWT, betul? Maksud saya, nggak bisa kita bergantung penuh. Memang kita dilindungi ya, tapi bergantung penuh kepada siapapun, kepada makhluk nggak bisa. Ada masa di mana ibu akan sendiri. Nah, ketika ibu sendiri, maka apa yang harus ibu lakukan? Belajar dari Siti Hajar. Siti Hajar itu husnudon, berprasangka baik sama Allah. Nggak ada takdir yang Allah nggak izinkan. Semua yang terjadi pada diri kita, Allah udah izinin. Ya udah, kenapa marah-marah? Terima aja, terima dulu. Kalau ada apa-apa terima, ya udah ini bagian dari takdir. Ini jalanin. Kita kan hamba kan tugasnya patuh aja sama tuannya, bener nggak?
terima. Siti Hajar husnudzon, berprasangka baik pada Allah. Ya Allah, memang kalau udah takdirku ya udah, aku jalanin ya Allah. Kemudian Siti Hajar apa? Sabar. Sabar. Sabar itu bukan berarti diem aja nggak ngapa-ngapain, tapi sabar artinya adalah bergerak maksimal dan kemudian menahan, bisa nangis, bisa teriak, bisa marah-marah, tapi tahan, sabar. Tawakal ala Allah, bergantung penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung penuh hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengandalkan dirimu sendiri, kau nggak akan kuat ibu-ibu sekalian. Bergantung penuh ya kepada Allah SWT, bersandar kepada yang maha kuat. Siti Hajar mengajarkan pada kita tentang optimisme dan semangat. Ibu harus semangat ya. Semangat itu kunci untuk menjalankan kehidupan ini. Saya minta sama Allah tuh secara khusus supaya bisa semangat. Ya Allah, kasih saya semangat untuk bisa ngobatin anak ini ya Allah, gitu. Kasih saya optimis. Ibu tahu, jadi curhatnya kepanjangan nih ya. Hobi curhat sih, saya curhat sama ibu-ibu nih jadinya. Ketika anak saya punya kelainan langka itu ibu-ibu sekalian, itu semua kisah itu ketika saya baca di Google, ibu baca deh. Prader-Willi syndrome. Kalau nggak dia meninggal di waktu kecil, kalau nggak dia nggak tumbuh, kalau kakinya kecil, tangannya kecil, keterbelakangan mental dan semua yang buruk-buruk. Nggak ada tuh yang bahagia-bahagianya. Tapi saya ketemu Bu satu dari sekian ratus cerita yang sedih-sedih itu. Anaknya bisa kuliah, anaknya bisa bicara dengan baik, anaknya bisa tumbuh dengan sehat. Akhirnya dari sekian yang buruk-buruk, saya ninggalin Bu. Saya fokus aja tuh sama yang kisah bahagia itu, kisah yang berhasil itu. Saya nggak pernah lihat nih yang ini cerita-cerita, enggak, saya nggak lihat. Mata saya cuma tertuju kepada satu titik cahaya putih itu. Di situ aja tuh, saya natap itu aja tuh. Saya nggak natap ke sana kemarin, nggak, itu aja. Dia bisa, insya Allah anak saya bisa. Akhirnya itu yang buat saya optimis dalam menjalankan kehidupan pengobatan untuk anak saya. Nah, begitu pula dengan kita, ketika walaupun cuma satu titik secercah harapan, itu Bu, fokus aja ke situ. Di antara semua yang gelap gulita ada satu titik cahaya terang benderang, walaupun setitik jarum, fokus aja ke situ matanya, ke situ. Dan semua daya upaya, semangat, optimisme, semuanya akan menuju ke sana. Jadi, untuk teman-teman semua yang sudah memakan asam garam kehidupan dan sebagainya, kita semua tahu ibu-ibu sudah melewati berbagai macam kisah kehidupan. Saya masih muda Bu, nggak ada pengalaman yang banyak. Hanya saja kadang-kadang kita perlu saling mengingatkan satu sama lain. Betul ya Bu ya? Kadang-kadang ibu sudah ingat tapi ibu lupa. Kadang-kadang sudah tahu ayat-ayatnya tapi ternyata kita nggak bisa mengaplikasikannya. Makanya belajar dari Siti Hajar. Ada satu titik di mana Allah lihat semua air mata, semua kesedihan, semua kesepian, semua luka. Allah lihat, dan ada masa di mana Allah akan balas itu semua dengan kebahagiaan yang luar biasa. Allah kasih air Zam-Zam. Dari air Zam-Zam itulah permulaan kehidupan sampai hari ini. Lewat kisahnya Siti Hajar. Jadi belajarlah dari kisah Siti Hajar. Semua orang punya kesedihannya masing-masing. Ibu nggak sendiri, ibu punya Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bisa menangis dan mengadu. Dan Allah akan kasih pahit dulu ya, sebentar lagi, bentar, sabar, ntar lagi kelar kok, ntar lagi kelar. Setelah pahit-pahit itu insya Allah akan jadi manis-manis, dan anak-anak kita butuh ibu yang kuat, yang sabar, yang optimis. Dia kan harus lebih hebat dibanding dengan kita, betul Bu? Anak-anak kita harus jadi lebih orang yang luar biasa dibandingkan dengan diri kita. Kebermanfaatannya kepada umat harus lebih dibandingkan dengan diri kita. Makanya butuh ibu yang hebat. Lihat ibunda para ulama, janda rata-rata. Kenapa anaknya hebat? Karena ibunya hebat. Nggak ada pilihan lain. Ibu harus kuat, ibu harus hebat, ibu harus sehat, ibu harus waras, ibu harus punya tombol happy dan tombol sedih tadi, ya. Dan insya Allah hidupmu akan baik-baik saja. Nanti ujung-ujungnya kata malaikat, yuk sini yuk. Assalamualaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk kalian orang-orang yang sabar. Udah selesai sabarnya. Sekarang balik masuk ke surga dan bahagia selama-lamanya. Nggak ada air mata lagi, nggak ada sedih lagi, nggak ada luka lagi, nggak ada sakit lagi. Balasan untuk orang-orang yang sabar luar biasa selama di dunia. Itu ya ibu-ibu sekalian ya. Saya berharap apa yang saya sampaikan dengan kisah-kisah sederhana ini mudah-mudahan ada relate-nya adalah sedikit-sedikit yang mencowel hati ibu-ibu sekalian. Happy terus, senyum terus. Jangan cemberut-cemberut ya Bu ya. Happy, harus happy. Nggak boleh cemberut, nggak boleh mukanya gitu, nggak boleh. Kan ibu mau kelihatan awet muda. Cara awet muda gimana? Hatinya bersih, happy, nggak ada dendam, nggak ada iri, nggak ada dengki. Betul Bu? Memaafkan orang lain. Ibu maafin orang lain bukan buat dia. Ibu maafin orang lain untuk hidup ibu sendiri. Capek loh, dendam terus, benci terus. Capek loh hidup kayak gitu, capek nggak Bu? Tuh Quran tuh nih 30 juz belum disentuh-sentuh nih. Ini nggak bisa nih dihafalin sama orang yang hati-hatinya lagi marah, benci, iri, dengki, sedih, nggak bisa. Ini mau diapalin sama kita nih. Jadi harus punya hati yang bersih. Minta sama Allah, ya Allah bersihin ya Allah. Aku maafin semua orang yang pernah melukaiku ya Allah. Aku mau hidup tenang, mau hidup damai, berdamai pada diri sendiri. Aku mau hidup baik ya Allah. Ya udah mulai dari buka Quran, ngafalin Bu, ngafalin.
Itu di Mesir tuh tiap hari orang-orang ngafalin Quran. Saya lagi ngapalin tiba-tiba, nih ayat kemana ya? Tukang sapu ngelanjutin ayat saya, Bu. Teman saya lagi ngapalin Quran, lagi murojaah, tukang listrik lanjutin hafalan ayat Quran dia. Ibu-ibu, jusnya udah sampai mana? Jus jambu, jus jeruk, jus stroberi, atau jus mana nih? Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kesehatan. Karena kalau di sini sakit, ininya sakit, badannya sakit, betul? Karena kita mau awet muda. Awet muda itu happy terus menerus. Sininya happy, badannya happy. Siapa yang buat happy? Kita sendiri. Carilah kebahagiaanmu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ingat ya, happy. Senyum. Tebarkan positive vibes untuk orang lain. Anak-anak happy kalau ibunya happy. Rumah happy kalau ibunya happy. Gitu ya, Bu. Nasihat buat diri saya sendiri loh, bukan buat orang lain. Oh iya, iklan sebentar. Cerita dikit, Bu. Jadi selama 10 tahun belakangan ini saya fokus dalam pendidikan tahfiz untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Saya melakukan safari dakwah, Bu, dari Sabang sampai Merauke, sehingga saya lihat dengan mata kepala saya sendiri jemaah yang beda-beda. Ini jemaah ini begini nih, tipe-tipenya, ada jemaah yang begitu, ada jemaah yang begini gitu. Dan intinya adalah kita 270 juta jiwa lebih. Nggak semua orang sekolah, Bu. Benar nggak, Bu? Bersyukurlah anak-anak kita bisa sekolah, tinggal di Bintaro gitu ya. Nggak semua anak-anak punya sekolah yang baik, ibu-ibu sekalian, atau nggak bisa sekolah karena nggak punya uang dan sebagainya, tapi mereka pintar. Terus saya pikir, kenapa nggak kita bareng-bareng aja ya? Kita bareng-bareng nih, orang-orang yang punya harta, kita bareng-bareng untuk nolongin anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang Mas Mahfuz sudah berdiri hampir 10 tahun, alumninya sudah 1000-an lebih. Anak-anak kita tidak hanya hafal 30 juz, mereka setelah hafal 30 juz, mereka harus mengabdi ke pelosok-pelosok, kita kirim, setelah itu kita kuliahkan mereka. Jadi kerjaan saya dari kemarin-kemarin itu keliling ke kampus-kampus untuk ketemu rektor untuk kuliahin anak-anak kita. Jadi anak-anak kita tuh sudah S1, S2, S3, alhamdulillah. Di pesantren sekarang sudah ada 70 anak yang masih mengabdi di pesantren tapi sambil kuliah dengan beasiswa-beasiswa itu. Nah, inilah perjuangan yang dilakukan. Ngapain sih? Gunanya apa sih? Gunanya supaya negeri kita diisi oleh orang-orang yang baik. Mau jadi apapun silakan, menjadi arsitek kayak, polisi kayak, pembisnis kayak, tapi basicnya Quran dan dia orang baik gitu. Dan estafet itu, kebaikan itu estafet kan, Bu, akan meneruskan. Ntar dia sukses, dia bantu orang lain lagi, ntar dia sukses bantu orang lain lagi. Jadi saya pikir kalau saya safari dakwah, kenapa saya nggak gerakin kalau ibu mau berdonasi untuk pendidikan dan pengembangan dakwah Quran. Kalau ibu mau lihat anak-anaknya, salah satunya kita ada 17 cabang di seluruh Indonesia dan di Mesir, salah satunya pusatnya di Bintaro, Tangerang Selatan. Lihat anak-anak itu bagaimana mereka menamai diri mereka sebagai pelayan Al-Quran. Ini video ibu bisa lihat, dan hari ini berikan donasi terbaik berapapun. Akan disebut beberapa nominal nanti mungkin, tapi intinya nanti kalau mau berapapun silahkan untuk kita berkontribusi dalam pengembangan dakwah Quran. Silahkan kita putar videonya. Ini video 2019 pada saat wisuda, suaranya nggak ada ya, teman-teman. Saya berkata di situ, banyak yang nggak punya orang tua. Saya katakan nggak apa-apa, orang tua kamu kita semua. Saya bilang gitu. Saya nggak bisa sendirian, Bu. Saya belum jadi triliuner. Kalau saya triliuner, mah saya bayayain semuanya gitu. Saya belum bisa membiayai semuanya. Makanya saya mengajak ibu-ibu semua untuk membiayai anak-anak ini bersama-sama. Nggak ada suaranya. Oke. Nah, yang ibu-ibu lihat nih di belakang-belakang ini, nih, apakah mereka hanya petugas biasa? Kata siapa? Mereka ada yang dari Aceh, dari Medan, dari seluruh Indonesia. Mereka udah selesai hafalan Qurannya, Bu. 30 juz dari pesantren nih, anak-anak pesantren nih. Kemudian mereka udah mengabdi di pesantren, ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan kita bagi-bagi tugas. Ada yang ngajar Quran di pesantren, ada yang keliling dakwah seperti ini, gitu ya. Ini Ustadz Rian misalnya dari Aceh, beliau sudah selesai 30 juznya, jadi santri terbaik. Ya, dengar dulu deh.
Ya, ibu-ibu sekalian, tadi Ustadz Rian boleh berdiri. Nah, ini salah satunya dari sekian banyak santri dan teman-teman lainnya juga, Masya Allah, beliau udah mengabdi bertahun-tahun di pesantren. Ustadz Rian saat ini lagi menempuh pendidikan di Universitas Jordan dengan beasiswa. Nah, sudah masuk ke tingkat 3, berarti ntar lagi selesai dan siap kembali ke Indonesia untuk mengembalikan ilmunya lagi kepada umat. Jadi Ustadz Rian bisa sampai sekarang karena semua jemaah yang luar biasa yang akhirnya bisa membantu teman-teman kita ini untuk terus bertumbuh, yang akhirnya nanti pulang-pulang ke Indonesia akan kembali mengabdi kepada umat. Jadi mempersilakan kepada Ustadz Rian. Nah, ini pulang lagi liburan, jadi kami ini yang kuliahnya di luar, biasanya kalau musim panas, karena kan musim panas Bu di luar itu, kita pulang untuk mengabdi kembali lagi berkontribusi kepada umat. Nanti September kita balik lagi, beliau balik ke Jordan, saya balik ke Mesir gitu. Silakan Ustadz Rian. Alhamdulillah, terima kasih Uma. Izin mudah-mudahan semuanya. Alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan pemutaran video wisuda dari santri-santri di pesantren Tahfiz Maskanul Huffaz. Mungkin yang kita lihat itu adalah bagaimana gambaran mereka ketika di dunia, ya. Allah muliakan para penghafal Al-Quran, ketika orang tuanya dipanggil ke depan kemudian dipakaikan mahkota kemuliaan di hadapan manusia di dunia. Tapi nanti ketika di akhirat sana berbeda lagi situasinya, Bun. Ketika Allah kumpulkan seluruh umat manusia dari masa Nabi Adam sampai masa Rasulullah SAW. Kemudian di sana para ahlul Quran Allah panggil untuk memakaikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Dan juga mereka dapat memberikan syafaat kepada orang yang mereka kehendaki. Begitulah besar fadilah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran ini dan orang-orang yang menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Allah. Semoga kita semua di sini yang hadir dapat memiliki keturunan, kemudian anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi bagian dari keluarganya Allah yang nanti akan menyelamatkan kita semua ketika menghadapnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian alhamdulillah pada hari ini kami hadir, kami dekat di situ Bu ya, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan.
Alhamdulillah kami membawa oleh-oleh kepada bunda-bunda semua berupa sebuah buku. Buku ini berjudul Menuju Cahaya Allah, yang mana buku ini dituliskan oleh para santri-santri di Pesantren Tahfiz Maskanul Hufaz. Di sini diceritakan berbagai lika-liku mereka dalam menghafalkan Al-Quran. Ada yang dikisahkan di sini orang tuanya terfitnah sehingga harus dimasukkan ke dalam penjara. Ada yang ketika mereka menghafal Allah uji dengan berbagai penyakit. Ada yang alhamdulillah dengan keberkahan Al-Quran sehingga mereka bisa berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah, dan semua kisah-kisah inspiratif tertera di dalam buku ini. Dan kabar gembiranya, insya Allah buku ini akan kami berikan khusus dan spesial untuk bunda-bunda semua yang mau bergabung bersama kami, memberikan donasi terbaiknya untuk kita sama-sama membantu Pesantren Tahfiz Maskanul Hufaz dalam program pembangunan gedung pesantren dan juga pengembangan dakwah Al-Quran. Sampai saat ini kita masih berjuang untuk menyukseskan program tersebut. Jadi bagi bunda-bunda semuanya yang mau bergabung bersama kami, nanti akan saya persilahkan untuk mengangkat tangannya dan maju ke depan. Insya Allah akan diberikan buku secara langsung oleh Ustazah Oki. Alhamdulillah buku ini juga sudah ditanda tangani oleh beliau. Nanti setelah bunda-bunda maju ke depan akan difoto oleh tim kita dan akan kita arahkan untuk kita catat nama dan nomor teleponnya di sebelah kanan sana. Kemudian akan kita tukarkan dengan nomor rekening atas nama Yayasan Maskanul Hufaz. Insya Allah 100% donasi yang bunda-bunda berikan semuanya akan masuk ke rekening pesantren, tidak ada yang masuk ke rekening pribadi. Maka mudah-mudahan pada hari ini Allah lah yang maha menggerakkan hati kita, Allah lah yang maha memilih hambanya di antara mungkin puluhan bahkan mungkin ratusan di sini insya Allah ya. Mungkin ada Allah titipkan orang-orang baik yang membantu agamanya, yang membantu menyukseskan untuk kita sama-sama membantu program pembangunan Pesantren Tahfiz Maskanul Hufaz dan juga pengembangan dakwah Al-Quran. Maka untuk mempersingkat waktu, bismillahirrahmanirrahim, saya buka kesempatan yang pertama ya bagi bunda-bunda semuanya yang mau bergabung bersama kami membantu program di Pesantren Tahfiz Maskanul Hufaz dalam program perluasan lahan, pembangunan pesantren dan pengembangan dakwah Al-Quran. Nanti silahkan angkat tangannya dan maju ke depan. Untuk beberapa orang saja ya kesempatan yang pertama karena waktu kita terbatas. Silahkan angkat tangan dengan nominal 5 juta rupiah, mungkin ada, maju ke depan dan langsung nanti akan diberikan buku langsung oleh Ustazah Oki. Nominal 5 juta rupiah untuk satu orang pertama. Insya Allah ada bunda, Masya Allah, kita kasih takbir dulu, takbir. Perlu saya sampaikan juga ya bun, silahkan bunda maju. Sedekah ini tidak harus hari ini ya, boleh diberikan setelah pulang dari sini atau besok atau 1 pekan ke depan insya Allah bisa, atau mau izin dulu sama suaminya, izin dulu sama keluarganya, silahkan, nanti akan diarahkan oleh tim kita untuk berinfak, menginfakkan harta terbaiknya. Karena sedekah ini bukan untuk ajang ria, bukan untuk ajang pamer harta, tetapi sedekah terang-terangan ini juga akan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka insya Allah. Ada lagi bunda? Nominal 5 juta rupiah ada ibu? Masya Allah, kita takbir lagi, takbir. Seperti yang saya katakan tadi, insya Allah di antara ratusan dan puluhan orang ini Allah titipkan orang-orang baik yang tergerakkan hatinya untuk saling bahu-membahu membantu agamanya insya Allah. Kita tahu ya bahwa hakikat harta itu cuma ada 3 bun. Yang pertama harta yang kita makan, dia sudah menjadi kotoran, mohon maaf. Kemudian harta yang kita simpan itu akan menjadi rebutan dan warisan ahli waris kita nanti. Dan yang terakhir adalah harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, itulah yang sejadinya menjadi harta simpanan kita ketika menghadap Allah. Masih ada mungkin 1 orang terakhir sebelum kita, ibu? Masya Allah, kita takbir lagi, takbir. Boleh bu, silakan maju. Alhamdulillah wa jazakumullah khairan katsira. Jadi anfik ma fil jaib ya'ti kama fil ghaib. Ketika kita menginfakkan apa yang ada di kantong kita, maka insya Allah Allah akan mendatangkan dari arah-arah yang tidak pernah kita sangka rezekinya. Ada lagi bu sebelum saya tutup kesempatan ini, nominal 5 juta rupiah ibu. Masya Allah, kita takbir lagi bu, takbir. Banyak ya orang-orang baik yang Allah titipkan pada hari ini. Saya yakin mungkin di sini semuanya ibu-ibu
saya pengen ini sedekah, ya. Saya pengen. Ibu juga? Alhamdulillah. Ya boleh. Silakan Bu maju. Ya. Saya sampaikan sekali lagi bahwa sedekah ini tidak harus hari ini, boleh besok, boleh lusa, boleh di pekan depan, silahkan. Atau mau patungan dari teman-teman majelis taklim, atau mau di-share dulu di grup. Ini ada kesempatan kita nih buat sedekah, insya Allah. Kalau ibu-ibu mau main ke pesantren kita, ahlan wa sahlan, dekat banget di sini Bu, di belakang Masjid As-Sof, ya. Nanti di sana bisa menjumpai kita. Sebelum saya tutup, masih ada kesempatan untuk beberapa orang lagi sebelum kita tutup. Iya Ibu, silakan. Kalau mau main-main ke pesantren, insya Allah kita sangat terbuka. Ada sebelum saya tutup? Baik, saya tutup dalam hitungan ketiga. Silakan yang masih mau atau malu Ibu, malu mungkin di depan orang ramai. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sedekah terang-terangan itu bukan untuk ajang ria, bukan untuk ajang pamer harta, enggak, insya Allah. Selama dari masjid, masya Allah, dari masjid juga infak, masya Allah, alhamdulillah. Kita kasih takbir dulu untuk ibu-ibu depan nih, takbir. Kita doakan semoga orang-orang baik ini Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan pintu rezekinya, kemudian Allah sehatkan tubuhnya insya Allah. Ada lagi Bu sebelum saya tutup? Baik, saya hitung mundur ya. 3, 2. Mungkin ada yang masih ragu-ragu, ya. Itu biasanya setan bisik-bisik, ngapain kamu sedekah? Nanti harta kamu akan berkurang. Ngapain kamu infak? Ya, sembari menunggu Bu, saya mau ngasih info Bu sedikit. Bagi ibu-ibu yang punya rumah kosong, yang rumahnya nggak termanfaatkan, boleh menghubungi pesantren kami, karena rumah itu nanti kita fungsikan untuk rumah-rumah Quran. Kami sudah bekerja sama dengan MRBJ, Masjid Raya Bintaro, di mana pada akhirnya donatur MRBJ membuat rumahnya, dan pada akhirnya kami mengisi pembelajarannya dan murid-muridnya. Jadi ibu-ibu juga begitu, kalau sekiranya ibu punya rumah lebih dari satu, rumahnya nggak dimanfaatkan untuk apapun, santri-santri kami memerlukan tempat itu, karena santrinya banyak tapi pesantrennya kecil. Jadi kalau ada ibu-ibu yang punya rumah-rumah nggak termanfaatkan, bisa hubungi kami supaya kita bisa isi rumah itu dengan para penghafal Quran, insya Allah. Kemudian informasi yang kedua, bagi ibu-ibu yang di masjid-masjid atau di manapun yang memerlukan syekh, kami di pesantren kami itu ada syekh dari Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau adalah dosen-dosen dari Azhar Kairo Mesir yang pada saat ini ada di pesantren. Kami merasa sayang sekali ya, orang sehebat beliau, ilmu beliau hanya ada di pesantren aja. Jadi bagi masjid-masjid yang ingin masjidnya diisi, misalnya kajian mau ambil sanad Al-Fatihah misalnya, atau mau buat, ada mutarjimnya nih, penterjemahnya ya, kemudian mau buat daurah, mau belajar tauhid yang benar tuh gimana sih, buat daurah beberapa hari misalnya, atau seminggu berapa kali, hubungin pesantren kita juga supaya kebermanfaatan syekhnya nggak hanya dirasakan anak pesantren tapi kita semua. Kan banyak masjid-masjid Bintaro ini. Kalau kita Bu belajar sama syekh itu susah Bu, susah, harus ke negaranya, tapi ini orangnya udah di sini. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan. Jadi nanti tolong hubungi pesantren, datang ke pesantren kita supaya kita bisa ngobrol, kita bisa kolaborasi dakwah apa lagi gitu. Jadi zaman sekarang dakwah itu harus berkolaborasi bareng-bareng. Kita bisa buat apa nih untuk kebermanfaatan umat. Begitu ya Bu. Silakan lanjutkan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ibu-ibu ya, masih ada yang tadi masih fokus ya, insyaallah. Nominal 5 juta rupiah untuk beberapa orang saja. Sebelum kita tutup, ada hitungan ketiga, 2, 1. Baik, insya Allah saya yakin di sini pasti semuanya tuh mau bersedekah. Ya, semuanya tuh pasti mau berbuat baik karena kita semua pengen masuk surga. Kita semua pengen membantu agamanya Allah. Kata Allah, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Ketika azam atau tekad sudah ada di dalam diri kita, maka lakukanlah, dan selanjutnya kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Maka dengan ini, karena ada waktu masih ya, insya Allah saya buka kesempatan yang kedua Bunda, bagi ibu-ibu semua yang mau berdonasi membantu program di Pesantren Tahfiz Maskanul Hufaz. Ada program pembangunan pesantren dan juga pengembangan dakwah Al-Quran. Boleh angkat tangannya dan maju ke depan sebagaimana tadi, nanti akan diarahkan dengan nominal 3 juta rupiah. Mungkin ada Bunda dari Ibu? 2, Masya Allah, sudah 2 orang. Kita takbir, takbir.
Nominal 3 juta rupiah, boleh angkat tangan dan langsung maju ke depan Bunda, supaya menghemat waktu. Ya, jadi ibu-ibu mohon maaf juga, jangan beranjak dulu dari tempat duduknya. Insya Allah kajian akan kita tutup dengan doa bersama supaya lebih berkah, supaya lebih khusyuk nanti. Oke, sebelum saya tutup yang sesi ini, nominal 3 juta rupiah masih ada ibu? Ya, silahkan maju Bu di depan. 2, ada lagi Bu? Untuk 5 orang mungkin di antara puluhan orang yang ada di masjid ini. Ada? Baik, saya hitung mundur ya Bu. Hitungan ketiga, nominal 3 juta rupiah. 2, 1. Masya Allah. Baik Bunda, mohon izin saya buka sesi terakhir ya. Ini kesempatan terakhir, hanya untuk 5 orang saja, dengan nominal 1 juta rupiah. Boleh angkat tangan. Bentar Ibu, saya hitung dulu satu-satu. 1, Ibu boleh maju ke depan, izin. 2, 3, nominal 4. Boleh Bu langsung ke depan mungkin. Nominal 1 juta rupiah. Boleh Bu langsung berdiri. Nanti ya, nanti diarahkan. Ibu juga. Masya Allah, ramai sekali. Kita takbir dulu, takbir. Kita doakan orang-orang baik ini kembali ya, insya Allah setiap huruf yang dibacakan oleh teman-teman yang setiap harinya berinteraksi dengan Al-Quran, itu pahalanya mengalir kepada bunda-bunda semua yang turut ikut serta. Sejatinya ketika kita membantu menyukseskan program-program dimanapun itu ya, selama di jalan Allah, sejatinya bukan kita membantu mereka, tapi merekalah yang membantu kita untuk nanti menjadi saksi. Ya Allah, orang ini dulu membantu saya. Ya Allah, orang ini dulu membantu agamamu. Malaikat Allah pun tidak luput mencatat untuk hal itu Bunda. Masih ada lagi sebelum kita tutup? Iya boleh boleh, nanti antri dulu ya. Masya Allah, nominal 1 juta rupiah. Silahkan, jazakumullah khair. Nanti diarahkan untuk dicatat nama dan nomor teleponnya, dan fotonya akan kita kirim ya Bunda. Insya Allah fotonya jernih, rapi, bersih, dikirim langsung ke nomor bunda-bunda semua yang nanti akan ditulis oleh teman-teman database di sana. Masih ada lagi? Boleh langsung maju ke depan. Nanti akan diarahkan oleh tim kita untuk menghemat waktu Bunda. Nominal 1 juta rupiah. Masih ada? Ya mungkin yang di ujung sebelah kanan, yang di tengah, yang di sebelah kiri saya mungkin Bunda. Atau malu maju ke depan, boleh banget langsung menjumpai tim kita, insya Allah nanti akan dicatat. Oke, masih ada sebelum kita tutup kesempatan ini? Karena ini kesempatan terakhir untuk beberapa orang untuk menghemat waktu ya Bunda. Alhamdulillah. Taib, sebelum saya hitung mundur Bunda, kesempatan terakhir untuk 3 orang mungkin, nominal 1 juta rupiah. Silakan angkat tangan dan maju ke depan. Ada? Mau patungan dengan majelis taklim, dengan komunitas masing-masing, boleh banget. Silakan ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sedekah ini tidak harus hari ini, boleh nanti, boleh besok, boleh lusa, atau boleh pekan depan. Insya Allah kita menerima. Ada? Masya Allah, kita takbir lagi, detik terakhir, takbir. Masih ada, saya yakin. Ada lagi? Masya Allah, silakan Bunda maju ke depan. Nominal 1 juta rupiah. Nanti akan diarahkan oleh tim kita. Ada Ibu? Masya Allah. Boleh, boleh Bu, boleh. Silakan maju ke depan. Nanti teman-teman akan mengarahkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kata Allah. Ketika kita sudah kuat tekadnya, azam kita di dalam hati, niat kita sudah mantap, langsung
Oke, kata-kata panitia karena waktunya sudah habis, maka izin saya tutup sesi ini dalam hitungan ketiga. Yang mau nanti langsung ke teman-teman registrasi ya. 2, 1. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Oke, jadi izin mudah-mudahan semua. Terakhir kami ingin menyampaikan bahwa di Maskanul Hufaz ini kita itu full beasiswa, Bu. Jadi kita tidak dipungut biaya. Bahkan saya alhamdulillah sebagaimana Uma ceritakan tadi, saya sampai belajar ke Bumi Syam di Jordania itu